Polisi gerebek markas ormas jadi tempat narkoba. Jalan rusak di Sunggal sebabkan banyak korban. Sampah organik jadi produk arang berikut sehat. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek markas salah satu ormas di Kota Medan yang menjadi tempat pembuatan narkoba. 2 pelaku diringkus, sedangkan bandar yang merupakan ketua ormas tewas usai melompat ke sungai. Penggerebekan narkoba di Kota Medan menyasar ke markas salah satu ormas di Jalan Kantil, Kota Medan. Saat penggerebekan Jumat malam, terdapat 3 pria berada di dalam markas ormas ini. Namun satu di antaranya, yakni SS, melarikan diri dengan cara melompat ke sungai yang berada persis di belakang markas ormas yang dipimpinnya. Namun naas, keesokan harinya, SS yang diketahui merupakan ketua Suprayon Ormas Kelurahan Hamdan, Medan Maimun, ditemukan mengapung di sungai dalam kondisi tidak bernyawa. SS merupakan bandar narkoba yang jadi target polisi dan diketahui kerap memproduksi pil ekstasi di dalam markas ormas. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak bilang saat penggerebekan ditemukan 94 butir pil ekstasi yang baru diproduksi dan siap untuk diedarkan. Selain itu ditemukan bahan baku dan alat yang digunakan untuk membuat narkoba. Dari prarekonstruksi yang digelar, pelaku kabur saat penggerebekan dan sempat menabrak sejumlah sepeda motor yang parkir di sekitar lokasi sebelum akhirnya melompat ke sungai. Tersangka 3RR lari menuju arah tepi sungai dengan melewati salah satu warung di samping kantor ini dengan menabrak beberapa motor yang diparkir milik warga. Difaktakan juga dengan adanya CCTV demikian. Jadi CCTV juga udah kita amankan, kita sita. Dilihat jelas terang benderang tersangka 3RR lari sampai dengan menabrak kendaraan motor roda 2 dan jatuh. Temuan ketiga adalah difaktakan tersangka 3RR melompat, tadi mungkin sudah kesana, di tepian sungai yang ada. Polisi kini tengah mendalami keterangan 2 pelaku yang diduga merupakan kaki tangan pelaku utama dalam praktek home industri narkotika jenis pil ekstasi ini. Ketika pelaku disebutkan merupakan residivis dan sudah 3 bulan menjalankan praktik pembuatan ekstasi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang nenek berusia 72 tahun di Medan menjadi korban pembunuhan dan perampokan yang dilakukan teknisi kamera CCTV di rumahnya. Korban dibunuh karena tidak memberikan pinjaman uang. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam petugas Satreskrim Polrestabes Medan saat menangkap RL di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. RL alias Iwan merupakan pembunuh sekaligus perampok nenek Amima Agama yang ditemukan tak bernyawa di rumahnya 19 Juli lalu. Selain dibunuh, harta korban juga dibawa kabur, diantaranya uang tunai beragam mata uang senilai 30 juta rupiah dan puluhan perhiasan emas yang nilainya mencapai 100 juta rupiah. Ketika ditangkap, mayoritas barang bukti masih ditemukan dari tangan pelaku, namun pelaku mengaku sebagian sudah sempat digunakan untuk keperluan pribadinya. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan menyebut korban dan pelaku saling kenal. Pelaku tega membunuh korban karena korban enggan memberikan pinjaman uang sebesar 3 juta rupiah. Kemudian ada komunikasi antara tersangka dengan korban tentang peminjaman uang. Kemudian tersangka merasa tidak diberikan pinjaman, kemudian tersangka melakukan
tindak pidana pembunuhan maupun mengambil barang-barang milik korban. Saat kejadian, suami pelaku berada di rumah namun tak kuasa mencegah perbuatan pelaku karena korban dan sang suami sudah berusia lanjut. Dalam kasus ini, pelaku terancam penjara seumur hidup, dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari perampokan hingga pembunuhan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, aksi kejar-kejaran antara polisi dan seorang bandar narkoba mewarnai penggerebekan sarang narkoba di Kota Medan. Selain menangkap satu pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti narkoba. Kejar-kejaran antara polisi dan seorang bandar narkoba terjadi di kawasan Medan Tuntungan. Pelaku berinisial S yang mengetahui kedatangan polisi sempat berupaya kabur meskipun pada akhirnya gagal. Dari tangan pelaku yang tercatat berstatus sebagai residivis ini, polisi menyita sejumlah paket sabu siap edar dan satu paket ganja. Polisi juga menemukan senjata tajam dari tangan pelaku. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut dari lokasi penangkapan pelaku, pihaknya juga menemukan satu barak narkoba yang kemudian dihancurkan dan dibakar. Di lokasi ini kita menemukan satu tempat yang menjadikan barak tempat dilakukannya peredaran narkoba, dan kita di tempat ini mengamankan satu BD inisial S, yang di lokasi juga kita mengamankan barang bukti berupa poketan sabu, macis, dan juga alat bong, dan juga satu linting ganja. Dan dari lokasi kita lakukan penyisiran dan membakar barak yang menjadi tempat sarang narkoba tersebut. Pelaku yang ditangkap kini terancam kembali di penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Warga keluhkan jalan rusak, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, warga Jalan Setia Makmur, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang terpaksa menanam pohon di tengah jalan rusak. Aksi ini mereka lakukan agar pemerintah memperhatikan kerusakan jalan yang selalu menimbulkan korban. Beginilah kerusakan Jalan Setia Makmur, Kelurahan Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Jalan yang menghubungkan Kota Medan dengan Deli Serdang ini rusak bertahun-tahun belum mendapatkan perbaikan. Warga sekitar sudah lama mengeluhkan kondisi jalan yang berlubang di sejumlah titik dan tergenang air. Lubang-lubang yang cukup dalam selalu menyebabkan warga terjatuh, pengendara kesulitan melintas dan setiap hari terjadi macet. Salah seorang warga, Siti Asma, mengatakan jalan ini sering membuat pengendara motor terpeleset dan jatuh ke kubangan berlumpur dan korban sudah cukup banyak. Jadi kadang ada mobil mogok, kereta mogok, mobil masuk paret, ada lagi yang jatuh, kadang sampai pincang-pincang orang. Ya, berarti sudah cukup banyak korban ya? Iya. Jauh ini dari pemerintah sendiri sudah ada upaya untuk perbaikan, Bu? Belum Belum ada ya? ada. Hampir 4 tahun belum ada perbaikan upayanya. Harapannya apa nih, Bu? Ya harapannya ya segeralah diperbaiki, karena pun berdampak sama yang pedagang. Pohon pisang ini ditanam warga sebagai tanda agar pengendara tidak jadi korban, sekaligus simbol keprihatinan warga terhadap ketidakpedulian pemerintah setempat. Warga sudah beberapa kali menyampaikan keluhan pada pemerintah daerah, namun belum direspon. Dedi Zulkifli, Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, atasi persoalan fenomena air Danau Toba dan kebakaran hutan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meneliti kondisi air dan merekayasa cuaca untuk mencegah titik api. Kemelut Danau Toba dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan sudah ditindaklanjuti pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk persoalan kebakaran hutan, pemerintah telah melakukan rekayasa cuaca bekerjasama dengan BMKG agar kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan perbukitan Danau Toba tidak meluas.
Selain mengatasi kebakaran, pemerintah juga telah mengambil air permukaan Danau Toba untuk diteliti, sehingga nantinya akan diketahui penyebab fenomena keruhnya air Danau Toba yang menyebabkan kematian puluhan ton ikan di lokasi wisata tersebut. Air Danau Toba. Untuk hari ini, dengan hari ini kita lagi nunggu hasil penelitian airnya. Mana air sampel air sudah diambil, apakah memang ada zat kimia yang tersebar di situ karena kegiatan apapun kegiatan yang di atas Danau Toba. Dan kita lagi nunggu hasil labnya. Tapi sejauh ini berapa kali pandangan dan diskusi dengan beberapa ahli, kemungkinan ya kalau nanti, tapi sambil menunggu hasil yang tadi kemungkinan karena menurunnya muka air Danau Toba. Saat ini pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium apakah fenomena keruhnya air Danau Toba tersebut faktor alam atau adanya campuran kimia. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, maraknya peredaran beras oplosan membuat tim gabungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan menggelar sidak ke sejumlah pedagang. Petugas mengambil sampel beras untuk diperiksa. Dalam sidak yang dilakukan di sejumlah retail modern, tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan menemukan beras merek Hammer dan merek Elepas Maximus yang masuk dalam daftar beras premium yang diduga dioplos berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pertanian. Kedua merek beras tersebut masih diperjualbelikan secara bebas di masyarakat. Tim gabungan kemudian mengambil sampel beras dari kedua merek tersebut untuk diuji di laboratorium oleh Dinas Ketahanan Pangan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto menyebut nantinya jika memang berdasarkan uji laboratorium ditemukan adanya penyelewengan, maka proses lanjut akan dilakukan. Memang kita tadi ada daftar list yang kita duga memang ada beberapa daftar barang. Itu pun jadi pengawasan kita. Saat ini di tempat ini memang ada kita ketemukan, tetapi sudah kita ambil sampel. Apakah sama atau beda? Ya, ini apakah produk yang ada di sini apakah sesuai dengan kualitas premium atau memang sesuai temuan yang sebelumnya. Satgas Pangan Kota Medan akan melakukan pengawasan terhadap peredaran beras di masyarakat, terkhusus untuk merek-merek tertentu yang masuk dalam kategori beras oplosan berdasarkan data Kementan. Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah merilis 212 merek beras yang beredar di pasaran namun tidak sesuai standar. Selain dari sisi kualitas, merek-merek beras yang dirilis Kementan juga terindikasi takarannya tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Limbah sampah organik jadi arang berikat, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Sekolah SMP Negeri di Kabupaten Karo menggelar uji coba sistem aplikasi kehadiran siswa. Aplikasi ini mendata keberadaan siswa yang terhubung ke pesan WhatsApp orang tua. Untuk memberi kenyamanan orang tua terhadap keberadaan anak sekolah, guru di SMP Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo menguji aplikasi kehadiran siswa. Setiap siswa yang masuk dan pulang akan didata menggunakan scan kartu tanda siswa ke aplikasi yang disediakan oleh guru. Inovasi ini diberi nama aplikasi Aksi. Selain mendata kehadiran dan kepulangan siswa, aplikasi ini juga dapat terhubung ke handphone orang tua siswa melalui pesan WhatsApp. Nah, aplikasi yang sudah kita buat di SMP Negeri 1 Kabanjahe itu kita mulai dari melakukan scan barcode NISN siswa dan nantinya itu langsung terkoneksi ke WA orang tua siswa. Tujuan kita untuk pembuatan aplikasi ini apa sebenarnya? Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan disiplin siswa, begitu juga untuk karakter siswa,
Penerapan aplikasi ini mendapat apresiasi orang tua siswa. Mereka mengaku senang karena keberadaan siswa dapat termonitor dan mengurangi tingkat bolos di jam sekolah. Merasa terbantu ya, karena melihat daripada keadaan sekarang ini, banyak juga ya kami menemukan itu sebagai orang tua, banyak peserta didik itu misalnya kan jam-jam pembelajaran juga ada yang di kedai kopi, mungkin dia lagi bolos gitu. Jadi dengan apabila penerapan uji coba ini berhasil, kedepannya seluruh sekolah di Kabupaten Karo akan mengadopsi sistem ini. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain menjadi rumah bagi ribuan burung, pulau seluas 1,3 hektar juga menjadi benteng alami saat air laut pasang. Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung, seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita, karena ini adalah kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di kota Medan ini ada pulau burung, yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung. Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang wanita asal Kota Medan mampu meracik sampah organik menjadi arang berikat. Hasil eksperimennya kini diberi nama berikat sehat dan laku di pasaran seperti pengelola rumah makan, kafe, dan hotel. Berbekal hasil eksperimen dan penelitian tesis semasa di bangku perkuliahan, seorang wanita warga Jalan Bajak 2, Kecamatan Medan Amplas, mampu menciptakan produk berikat sehat. Produk berikat atau arang bakar ini diracik dengan campuran sampah organik seperti daun, kayu, dan tempurung kelapa dibakar hingga menghitam, kemudian digiling hingga halus. Hasil yang sudah halus tersebut dicampur dengan adonan lem yang terbuat dari tepung tapioka. Adonan arang itu lalu dicetak pada mesin khusus untuk mendapatkan bentuk yang lebih menarik. Usai dicetak, briket kemudian dipindahkan ke dalam talam untuk selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai tekstur arang benar-benar kering dan siap untuk digunakan. Arang berikat sehat ini menurut Rena memiliki perbedaan dengan berikat lainnya. Produk miliknya disebut memiliki keistimewaan dalam proses pembakaran, sehingga disebut sebagai arang sehat karena asap racun hasil pembakaran sampah ini tidak kembali ke arang, melainkan berubah menjadi asap cair dan ramah lingkungan. Ya gini, jadi kalau arang yang lain setahu kita kan dia cara pembakarannya arang kayu-kayu disusun, kemudian ditutup dengan daun-daunan dan tanah liat, dan dia dibakar dari bawah, sehingga pada saat terjadi proses pembakaran tadi, zat-zat berupa getah yang ada di dalam sampah organik, ketika dia dibakar sifatnya berubah jadi racun. Nah, ketika terbakar dalam posisi seperti itu, racunnya kembali lagi ke arangnya. Tetapi kalau
briket kita dia sampah-sampah dimasukkan ke dalam tabung pirolisis, dia tidak disentuh langsung oleh api, sehingga pada saat terjadi pembakaran asap-asapnya tadi kita kumpulkan kemudian didestilasi, maka dia berubah sifatnya menjadi cair. Jadi asap tadi yang berbahaya atau beracun itu sudah menjadi asap cair yang nantinya asap cair kita olah bisa menjadi pengawet kayu, kemudian kita suling bisa menjadi pengganti pestisida, disuling lagi bisa menjadi pengawet makanan, bahkan bisa menjadi pengawet kosmetik. Dalam sehari, Rena bisa memproses 20 kg arang briket sehat dan mampu memasuki pasar penjualan, baik melalui online dan penjualan langsung. Rena berharap kedepannya akan hadir rumah briket lainnya minimal 1 per kecamatan untuk dapat mengatasi permasalahan sampah di lingkungan sekitar. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.